Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai cross-docking. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, Ainun Nurhanifah, Eka Nursalasari, Lia Puspita Anggraini, Musdalifah, dan yang terakhir yaitu Riki Aldian Saputra. Pengertian cross-docking. Cross-docking adalah suatu tipikal pergudangan di mana produk dari berbagai macam supplier diterima di dalam satu fasilitas gudang yang kemudian digabungkan untuk tujuan pengiriman yang sama, lalu diberangkatkan dengan waktu yang secepatnya tanpa harus disimpan di dalam gudang. Perbedaan antara cross-docking dan warehouse. Cross-docking adalah suatu tipikal pergudangan di mana produk dari berbagai macam supplier diterima di dalam satu fasilitas gudang yang kemudian digabungkan untuk tujuan pengiriman yang sama, lalu diberangkatkan dengan waktu yang secepatnya tanpa harus disimpan di dalam gudang. Sedangkan pengertian dari warehouse atau gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang. Sedangkan keuntungan dari cross-docking itu sendiri yaitu meminimalisir biaya penyimpanan, efisiensi dalam proses pendistribusian, dan mempercepat aliran produk dari supplier ke toko retail. Sedangkan keuntungan dari warehouse adalah meningkatkan kapasitas gudang, menghemat waktu pencarian dan meminimalisir kerusakan barang, dan memaksimalkan produktivitas karyawan. Kekurangan dari cross-docking yaitu truk yang digunakan harus sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Penambahan handle muatan dapat meningkatkan potensi kerusakan barang, dan biaya tenaga kerja kuli atau tenaga kerja angkut meningkat. Sedangkan kekurangan dari warehouse adalah kekurangnya tingkat akurasi pergerakan barang dan juga proses rentang waktu barang yang akan disimpan. Kemudian sangat membutuhkan kontrol aktivitas pergerakan barang dan dokumen agar dapat meningkatkan efisiensi sistem pergudangan serta biaya fasilitas lebih tinggi. Sedangkan strategi di cross-docking yaitu produk dan material diturunkan dari satu sumber masuk ke gudang atau area transit lainnya, dan kemudian segera dipindahkan ke transportasi keluar dengan waktu penyimpanan sesedikit mungkin. Sedangkan strategi di warehouse itu sendiri yaitu setiap pilihan desain dan kebijakan warehouse ditentukan oleh strategi rantai pasokan perusahaan. Strategi rantai pasokan akan berdampak pada jumlah, lokasi, sistem, teknologi, dan tata letak warehouse. Sebagai bagian dari sistem rantai pasok perusahaan, dalam warehouse forecast adalah kunci. Harus mengkoordinasikan antar divisi dan merencanakan pemilihan barang berdasarkan slot serta harus membangun fleksibilitas. Jenis-jenis cross-docking. Jenis-jenis cross-docking ini ada 5. Yang pertama, transportation cross-docking. Ini merupakan teknik cross-docking di mana sejumlah muatan pengiriman yang lebih kecil dikombinasikan menjadi satu muatan besar sehingga bisa lebih efisien. Yang kedua, manufacturing cross-docking. Ini merupakan proses penerimaan produk masuk dan produk yang telah dibeli untuk keperluan manufaktur. Yang ketiga, retail cross-docking. Proses ini melibatkan penerimaan produk dari beberapa vendor yang kemudian digabungkan ke dalam kendaraan pengangkut keluar untuk dikirim ke sejumlah toko retail. Yang keempat, distributor cross-docking. Kombinasi dari berbagai produk berbeda yang kemudian dijadikan satu pengiriman ke pelanggan. Yang terakhir, opportunistic cross-docking. Proses pemindahan produk secara langsung dari dok pengirim masuk ke dok pengirim keluar untuk memenuhi permintaan. Adapun manfaat dari cross-docking yaitu 1. Meminimalisir biaya penyimpanan atau inventory. 2. Efisiensi dalam proses pendistribusian. 3. Mempercepat aliran produk dari supplier ke toko retail. 4. Tidak membutuhkan tenaga kerja penjaga. 5. Waktu pengiriman lebih cepat. 6. Menjaga nilai dari suatu barang atau tetap baru dan tetap fresh. 7. Mengurangi biaya transportasi dengan pengiriman estafet. Dan 8. Tidak ada aktivitas dan kebutuhan penyimpanan dan perawatan barang. Kelebihan cross-docking ada 3. Yang pertama, rantai pasokan lebih ramping dan efisien dari titik asal ke titik penjualan karena mengeliminasi proses penyimpanan dalam durasi lama di gudang. Kedua,
Pengurangan atau penghapusan biaya pergudangan, termaksud biaya penanganan inventaris dan biaya penyimpanan persediaan. Ketiga, memperkecil risiko kerusakan inventaris karena produk menghabiskan waktu lebih sedikit di gudang atau malah tidak sama sekali. Dan adapun kekurangan dari cross-docking yaitu ada 3. 1. Truk yang digunakan harus sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. 2. Penambahan handle muatan dapat meningkatkan potensi kerusakan barang. Dan yang terakhir, biaya tenaga kerja kuli atau tenaga angkut meningkat. Contoh penerapan cross-docking pada perusahaan. Di Indonesia juga memiliki beberapa contoh cross-docking. Contoh gudang cross-docking atau gudang transit di Indonesia adalah yang pertama, PT Relasi Logistik Indonesia, Selok Hub Cross-docking Cikarang yang memiliki warehouse di Nagasari, Serang Baru, Bekasi, West Java 17330. Yang kedua, GAC Samudra Logistik Service yang terletak di Jalan Waru Blok F2 nomor 5 kawasan Industri Delta Silikon 2, Bekasi Selatan, Pekayongan Jaya, Bekasi Sel, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113. Untuk dapat menggunakan sistem cross-docking, perusahaan harus memiliki gudang transit yang luas. Sesampainya barang masuk melalui gedung penerimaan, langsung diproses menggunakan sistem mekanik conveyor untuk dipindahkan. Kemudian, dilakukan sensor kamera high speed dan verifikasi label barang tersebut sesuai tujuan. Dalam posisi ini, tidak hanya dari satu pintu penerimaan, tapi dari beberapa pintu dengan melalui proses yang sama. Kemudian, barang tersebut bergerak oleh sistem conveyor. Dalam proses in-motion weighing dilakukan pengukuran berat barang tersebut sekaligus men-scan tujuan mana saja barang-barang tersebut akan dikirimkan. Setelahnya, barang yang sudah di-scan dialihkan ke jalur pengiriman yang sesuai dengan hasil scan yang telah dilakukan. Dengan dilakukan kembali final checking sebelum masuk ke truk pengiriman. Setelahnya, pengiriman dapat dilakukan. Begitulah cara kerja cross-docking dengan pergudangan di mana produk dari berbagai macam supplier diterima di dalam satu fasilitas gudang yang kemudian digabungkan untuk tujuan pengiriman yang sama lalu diberangkatkan dengan waktu yang secepatnya tanpa harus disimpan di dalam gudang. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai cross-docking. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik, saran maupun pertanyaan dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya.